Perhatikan. Ya, kita bisa melihat bersama, bangunan yang berdiri di atas tanah amblas akibat adanya getaran. Soil liquefaction adalah fenomena di mana kekuatan atau kekakuan tanah menjadi berkurang disebabkan oleh adanya getaran akibat gempa bumi atau pembebanan-pembebanan lainnya yang sangat cepat dan seketika. Liquefaction terjadi pada tanah jenuh air atau saturated soil, di mana sela-sela antara partikel tanah terisi oleh air. Gambar paling kiri ini memperlihatkan kondisi partikel-partikel tanah pada saat sebelum terjadinya gempa bumi. Air ditunjukkan oleh warna biru muda ini. Apabila kita lihat secara lebih mendetail, setiap partikel-partikel tanah ini mempunyai bidang kontak dengan setiap partikel lain di dekatnya, ditunjukkan oleh panah-panah berwarna putih di gambar di tengah ini. Bidang kontak di antara partikel inilah yang membuat partikel-partikel tanah tersebut terkunci di tempatnya dan menghasilkan daya dukung tanah. Pada saat gempa terjadi, tekanan air menjadi bertambah besar. Partikel-partikel tanah ini menjadi tergetar dan bergerak ke segala arah, sehingga jumlah bidang kontak antara partikel-partikel tanah menjadi berkurang karena terisi oleh air. Ditunjukkan di gambar sebelah kanan ini oleh tanda-tanda panah berwarna putih. Kita bisa bandingkan di gambar sebelah kanan ini, panah berwarna putih lebih sedikit dari di gambar yang di tengah ini. Artinya, bidang kontak di gambar yang sebelah kanan ini atau pada saat terjadinya gempa menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelum terjadinya gempa. Oleh karena itulah, tanah menjadi berkurang daya dukungnya untuk menahan struktur bangunan di atasnya, karena berkurangnya bidang kontak di antara partikel-partikel tanah. Animasi berikut memperlihatkan fenomena soil liquefaction ini. Indikator berwarna biru tua di sebelah kanan ini menunjukkan tekanan air yang meningkat akibat adanya getaran, yaitu akibat gempa bumi. Mari kita lihat bersama. Kita bisa lihat pada saat gempa terjadi, bidang kontak partikel tanah menjadi berkurang. Gambar ini menunjukkan dampak akibat fenomena soil liquefaction pada struktur bangunan yang terjadi di Jepang, tepatnya di Niigata pada tanggal 16 Juni tahun 1964. Gempa yang terjadi adalah gempa dengan 7,5 skala Richter. Kita bisa melihat bangunan-bangunan ini nyaris seperti utuh, namun amblas ke tanah setelah terjadinya gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh fenomena soil liquefaction ini. Salah satu tantangan bagi para insinyur sipil adalah memenuhi dua kriteria dalam mendesain suatu struktur bangunan, yaitu keamanan dan kenyamanan. Kedua kriteria ini harus dipenuhi dengan atau secara seimbang. Sebagai contoh, di sini kita melihat bagaimana respon struktur pelat lantai stadion terhadap pembebanan akibat ulah dari para fans sepak bola berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Perhatikan pelat lantai di tengah ini. Kita bisa melihat betapa pelat lantai ini bergetar atau mengalami vibrasi relatif cukup besar akibat beban di atasnya, yaitu para fans sepak bola. Tuh, kita saksikan. Walaupun dalam kasus ini, pelat lantai stadion bergetar dengan amplitude yang relatif besar, di mana faktor kenyamanan menjadi berkurang, tetapi masih dalam batas-batas keamanan yang disyaratkan. Bila kita ingin mendesain pelat lantai stadion ini dengan lebih mengutamakan faktor kenyamanan, salah satu solusinya adalah dengan membuat pelat lantai stadion menjadi sangat tebal. Karena pelat tersebut didesain agar tidak bergerak sedikit pun terhadap pembebanan di atasnya. Namun, ini bisa berakibat selain borosnya biaya karena jumlah material yang diperlukan semakin banyak dengan lebih tebalnya pelat, juga mengurangi faktor estetis dari keseluruhan tampak bangunan stadion. Kita bisa bayangkan kalau seandainya pelat ini dibuat setebal mungkin, maka akan membuat faktor estetis menjadi berkurang. Contoh lain adalah getaran yang terjadi pada struktur jembatan berikut ini. Perhatikan. Kita bisa melihat getaran
yang relatif cukup besar pada struktur ini. Perhatikan ini struktur bergetar dengan relatif cukup besar. Baru saja kita melihat getaran yang relatif cukup besar pada struktur jembatan ini. Namun tentu saja masih dalam batas-batas keamanan yang telah dihitung oleh para insinyur perencana jembatan ini. Sekilas informasi tentang gelombang dalam kehidupan kita sehari-hari. Presentasi tadi juga menggambarkan tentang profesi insinyur teknik sipil yang sangat dekat dengan penerapan ilmu fisika yang kita pelajari di sekolah menengah. Bagaimana seorang insinyur merancang bangunan agar tahan terhadap gempa, bendungan kuat menahan tekanan air, merancang jembatan, dan lain-lain, semuanya itu berdasarkan hukum-hukum fisika. Harapan saya, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga menimbulkan minat adik-adik untuk menjadi insinyur teknik sipil dan kita bersama-sama membangun Indonesia tercinta. Sampai jumpa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua dan buat adik-adik. Di belakang saya ini adalah salah satu gedung di mana saya menuntut ilmu, yaitu Fakultas Teknik Sipil. Ini kita kenal dengan Bayerbau. Harapan saya mudah-mudahan dari adik-adik mendapat kesempatan juga untuk studi ke TU Dresden atau ke bagian manapun di Jerman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.